sering kasih tugas. Ia berkreasi dengan sangat cepat, melebihi kecepatan kita semuanya. Jadi Pak Ganjar itu ngisi kuliah umum kebangsaan, di mana dia tadi memaparkan beberapa materi menuju Indonesia Emas gitu. Terus tadi saya lihat ada beberapa poinnya, yang highlight itu ada poin di kesehatan. Jadi dia ada highlight bahwa dia akan memberikan fasilitas kesehatan mental, yang mana itu tuh menjadi atensi Gen Z sekarang. Jadi kayak dia mengambil suara atau atensi dari Gen Z tentang topik bagaimana cara dia memajukan Indonesia Emas gitu, mengenai isu mental health, yang mana mental health kan sekarang di Gen Z itu sangat topik yang paling sering dibicarakan. Saya lihat tadi dia ada ngambil biar kayak nih Gen Z tuh diperhatiin nih gitu, dia kayak ada memaparin kayak tadi kesehatan, terus dia narik kayak isu-isu perempuan, yang mana kan itu sekarang di era digital ini sangat sangat terpop up gitu, jadi yang paling penting gitu. Bahwa hari ini benar-benar sangat meriah sekali mahasiswa UI, seperti pada kegiatan sebelumnya, bahwa kuliah kebangsaan ini memang menjadi ajang untuk mahasiswa UI menanyakan isu-isu yang penting di masyarakat, baik itu populer ataupun tidak, tapi itu berorientasi kepada masyarakat umum, bagaimana untuk bisa mengembangkan Indonesia yang lebih baik. Dan harapannya adalah bahwa dengan kuliah kebangsaan ini, dan salah satu tokohnya yang hari ini adalah Pak Ganjar, dan yang nanti berikutnya adalah Pak Prabowo selaku Menteri Pertahanan yang akan juga menjadi baca pres, harapannya adalah ketiga tokoh ini, baik Mas Anies, Mas Ganjar ataupun Mas Prabowo, bisa mengembangkan ide-ide, gagasan, saling bekerja sama, walaupun nanti pemilihan akan menghasilkan satu pemenang, bahwa intinya adalah bagaimana kita merancang untuk Indonesia ke depan, untuk bisa maju, untuk bisa dikdaya, dan intinya adalah berdikari, bagaimana kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang seperti dikatakan oleh Pak Ganjar, lalu energi baru dan terbarukan, bagaimana penyelesaiannya, lalu masalah-masalah konflik agraria, ataupun berbagai masalah-masalah lainnya, baik bersifat domestik ataupun internasional. Kalau melihat solusi-solusi dari Pak Ganjar sendiri tadi seperti apa? Ya, untuk solusi-solusi yang disampaikan memang cukup jelas dan baik, dengan harapan bahwa apa yang dikatakan ataupun solusi-solusi yang disampaikan itu bisa direalisasikan di masyarakat. Jangan sampai nanti ketika terpilih ataupun hal lainnya itu tidak direalisasikan. Itu yang harapan saya ke depan. Seperti apa perhatian Pak Ganjar tadi terkait dengan Gen Z? Ya, perhatiannya sangat tinggi bahwa Indonesia perlu dikelola oleh Gen Z, karena tadi seperti yang kita lihat bahwa Indonesia bisa melompat jauh ke 2050 menjadi 4 besar dunia, bahwa Gen Z ini sangat mempengaruhi. Jadi kita harus sama-sama mengembangkan bagaimana sumber daya manusia, tapi dalam bentuk membangun kesadaran, sehingga Indonesia bisa maju, tapi tidak hanya sekadar maju saja secara pendapat, tapi maju juga secara kesadaran yang ada di dalam diri manusia masing-masing. Secara objektif puas nggak Mas dengan kehadiran Pak Ganjar? Untuk secara objektif saya sangat puas, dan saya sangat bangga sekali dengan kehadiran Pak Ganjar, dan ini akan menjadi harapan kita bagaimana kita kulik permasalahan-permasalahan ataupun kebijakan-kebijakan yang pernah diterapkan ataupun yang nanti akan diterapkan di masa depan. Dia akan dikelola dan apa kebijakan yang dibuat. Jangan lagi bicara aplikasi, kebanyakan. Dan itu berapa wanita yang ditolak kita dengan itu? Dan itu memberikan pertumbuhan ekonomi yang menarik, seperti ketika Korea Selatan tidak punya natural resources dan dia mengembangkan itu dari kebutuhan pertanian. Dan saya bicara tapi jika ada satu yang pun harus diizinkan, akan saya minta. Sosial yang mungkin dirasakan anak-anak muda seumuran saya. Melihat bagaimana nanti di tahun 2025 hingga tahun 2030 akan terdapat angka generasi sandwich yang tinggi jika diukur dari dependensi rasa. Jika Bapak itu sebagai presiden, apakah Bapak tetap dengan prinsip uang itu yang ada? Gubernur yang ada. Saya berada di jabatan, apa yang kita lakukan? Maka kalau Anda riset tentang saya, apa yang saya lakukan? Adakah kemudian saya hanya berpihak pada partai saya? Mungkin nyaris Anda tidak akan menemukan. Kita juga bicara soal audio visual